Kalau ada orang bilang ini udah jutaan, jadi angka resminya ada nggak? Ya saya kira kalau tidak keliru angka kerja 30.000 ya, saya angkanya kurang lupa. Itu kalau tenaga kerja Cina saya nggak tahu berapa belas ribu ya yang ada di Indonesia. Tapi Jadi kalau ada orang bilang jutaan itu, saya makanya undang, dia pengen undang orang itu datang ke saya, baik-baik nanti saya ajak, lihat nanti tunjukin saya di mana itu. Karena itu kan pembohongan luar biasa. Jadi gini Andi ya, kalau saya mau bilang sama Anda sebagai teman, mimpi saya itu dulu setelah masuk inilah, sebenarnya waktu saya memperindak zamannya Gus Dur, saya sudah mimpi pengen ada lihat hilirisasi. Tapi tidak kesampaian karena saya waktu itu hanya 1 tahun 4 bulan atau berapa jadi menteri, terus tidak lagi. Nah tapi begitu dengan masuk Pak Jokowi, kebetulan ada teman saya juga bikin industri dengan Cina. Saya lihat, wah ini hilirisasi. Itu langsung saya dukung. Dan apa yang maksud Anda dengan hilirisasi? Mungkin penonton banyak jadi yang belum tadi paham. barang-barang raw material kita, seperti nikel itu, jangan kita ekspor raw material lagi. Kita biar bisa turunannya ke bawah, bisa nanti iron steel. Ada nilai tambahnya. Sampai kepada nilai tambahnya, sampai nanti kepada lithium baterai. Dan bisa kita recycling, sehingga kita gunakan lagi dalam itu. Nah dalam perjalanan itu saya lihat mana sih negara yang bisa kita ajak gitu. Saya shopping around, hanya Tiongkok yang bisa. Dan ternyata teknologi, saya pergi sana, teknologi mereka sudah bagus. Sangat hebat sudah. Dan saya tanya lagi, kalian mau nggak teknologi transfer ke kita? Dia bilang mau. Kamu mau nggak bikin research center di Indonesia? Mau. Kamu mau nggak bikin pendidikan tadi dekat Politeknik untuk mendidik orang Indonesia? Mau. Karena ini juga bukan teknologi yang sederhana, cukup tinggi juga, dan mereka sudah maju. Mungkin kami Indonesia ini beruntung, pas teknologi mereka sudah naik itu kita datang. Dan mereka pas butuh. Sehingga apa yang terjadi sekarang, dia ada 7 mungkin sekarang ini ada 7 integrated industry di Indonesia Timur, yang membuat ekonomi Indonesia Timur itu jadi naik. Yang dulu 70% ekonomi Indonesia itu hanya di Jawa, Sumatera. 30% di Indonesia Timur. Sekarang dari 3 Indonesia ekonominya yang surplus, itu semua di Indonesia Timur. Morowali mungkin 7%, mungkin WDB di Halmahera itu mungkin berapa belas persen. Kenapa? Karena industri tadi. Itu satu. Jadi jenis investasi apa aja itu sebenarnya? Itu semua tadi dari nikel, mereka mau membuat tadi sampai pada lithium baterai. Kita integrasikan. Nah dalam proses pembuatan itu ada yang namanya satu HPAL. HPAL ini adalah material yang dibutuhkan untuk membuat lithium baterai kelas tinggi yang disebut MNC 811. Itu yang akan nanti kita produksi pada tahun 2023 atau 2024. Dan ini yang pertama terjadi HPAL itu, dan itu di Pulau Obi, di Indonesia Timur. Saya ajak juga, saya tawarin kepada UI, UGM, ITB, untuk mereka melihat model pembangunan ini. Karena ini pembelajaran buat anak-anak muda kita. Sehingga apa? That's my dream again ya. Saya pengen ada leapfrog dalam bidang industri dari situ. Lah dia investasi sekian puluh miliar dolar, dia bawa mungkin 10%, 15% tenaga kerja dari dia untuk membuat itu yang ini. dihebohkan oleh orang-orang. Lah itu dihebohkan Tapi orang. ada yang bilang bahwa itu sebenarnya tenaga kerja yang tidak ahli-ahli amat, bisa Siapa dikerjakan bilang? oleh orang Indonesia. Siapa bilang? Saya baru dari sana ada 4 minggu yang lalu. Waktu meresmikan pertama shipment HPAL dari Pulau Obi. Itu sekarang saya lihat yang di room controlnya itu masih ya mungkin 3 Melayu, 7 dari Tiongkok atau 6 begitu kira-kira lah. 37. Ini tahun pertama mereka produksi. Tapi kalau di Morowali yang sudah 5 tahun mereka, itu sekarang tinggal 1 orang Tiongkoknya, 10 orang Indonesia. Jadi dididik dia terus jalan. Tapi yang lebih dari itu, sebenarnya saya mau lithium baterai ini, teknologi research-nya itu ada di sini. Karena saya sampai pada kesimpulan tidak ada satu negara maju, I'm serious ya, itu yang mau negara berkembang itu jadi negara maju. Ya, nggak ada. Jadi tolong anak-anak muda tuh lihat, nggak ada. Saya ini sekarang udah senior gini, nggak ada. Saya akan give you my assurance. Artinya kita harus berjuang. Kita harus fight untuk diri kita bahwa sendiri. saya harus mengalah sedikit sini-sini
Tapi kungfu saya juga, saya pokoknya bisa leapfrog. Once we up here, Kalau tidak akan pernah kita bisa kita akan mengejar jadi budak ketertinggalan. daripada, maaf saya kasar-kasar, budak daripada negara-negara maju. Anda sudah menjelaskan dengan sederhana ya, tadi kenapa sampai kemudian investasi China masuk di sini, kemudian diikuti oleh tenaga kerja ahli yang diperdebatkan juga oleh orang-orang seahli apa itu sehingga kita tidak bisa mengisi lowongan keahlian mereka itu. Dan kemudian soal jumlah Anda juga sudah jelaskan. Tapi bagi yang mengkritisi ya kebijakan untuk masuknya investasi dari China ini, mereka selalu mempersoalkan negara komunis. Sehingga isu PKI, Jokowi PKI ya, kemudian Jokowi pro komunis itu menjadi lebih kuat lagi gara-gara masuknya investasi China. Nah, bagaimana Anda melihat pertentangan antara nilai investasi, kebutuhan Indonesia tadi sampai kemudian soal kedekatan Presiden Jokowi dengan negara komunis? Itu Andi Noya tahu nggak berapa dia investasi di Abu Dhabi? Ya. China. Oke. Dan berapa jumlah orang China di Abu Dhabi? Dan berapa jumlah orang China di Saudi Arabia? Dan berapa investasi Saudi Arabia? Itu apa minyaknya Saudi Arabia, mereka masuk berapa puluh miliar dolar. Kalau itu yang mau dipersoalkan. Justru kita melihat mana sih negara yang paling, kalau kita ajak investasi nggak banyak macam-macamnya, cuma Cina. Kalau kita datang ke Amerika, maaf ini saya cerita, saya sekolah di Amerika banyak. Pertanyaannya, kamu sudah begini belum? Kau bisa begini enggak? Kamu begini enggak? Kita lihat persyaratannya aja udah capek, belum apa-apa, nanti udah selesai, oke, thank you, selesai. Tapi kita pergi dengan mereka, kita yang bikin syarat. Saya maunya B2B, ya, supaya tadi kita punya utang negara jangan banyak. Tadi menjawab yang nggak sound lagi. Yang kedua, saya mau teknologi transfer, boleh. B2B boleh. Saya mau, saya bilang tadi, jumlah pegawai kalian itu secara bertahap harus turun. Boleh, tapi construction kami boleh lebih banyak ya, karena kami yang ngerti. Deal. Saya bilang, kau harus dirikan sekolah. Supaya nanti orang-orang Indonesia nanti itu bisa menjadi pemimpin di situ. Dan itu semua mereka iya. Jadi mesti gimana, Andi? Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Cina kasih anti dumping ke kita. Kita dipinalti sama mereka karena cost kita lebih rendah. Artinya apa? Ya memang ternyata Indonesia itu bisa efisien sekali. Jadi kalau mau dibilang manfaat yang sudah dirasakan apa dari Sangat investasi banyak. China di Indonesia ini? Ekspor kita tahun lalu itu menolong ekonomi kita 10 miliar dolar iron steel. Nomor 3. Tahun ini itu akan 20 miliar dolar. Round 20 billion dollars. Itu tahun nanti 2024, itu total dari semua mereka investasi itu akan sekitar mungkin 35 billion dollars. Kalau lithium baterai mungkin tahun 2025 sudah 50 miliar. Jadi karena account defisit itu tidak menjadi isu lagi buat kita. Lalu ke pertanyaan yang tadi saya ingin tanyakan dan ingin mendengarkan jawaban Anda tentang kecurigaan bahwa yang masuk ini bukan tenaga kerja profesional, tapi yang dari China ini adalah tentara karena rambutnya cepat. Itu kan banyak video-video yang beredar di media sosial. Ini dia antre cepat, nggak diperiksa, masuk diam-diam, malam, tengah malam, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana Anda menjawab isu seperti ini? Gini, saya ini pernah waktu letnan di tim-tim itu tahun 77 lah ya, 77-78. Itu tentara TNI itu sampai hampir 50.000 di sana. Dengan jumlah penduduk Timor itu hanya kira-kira ya 600 ribu. Pernah kita bisa menguasai? Tidak pernah. Artinya apa ini penjelasan ini? Saya tidak percaya kalau orang mau menjajah Indonesia, negara kepulauan seperti ini. Yang saya percaya hanya dua. Satu, dia bisa menjajah secara ekonomi. Kedua, dia bisa menjajah secara teknologi. Itu sebabnya saya mau teknologi transfer. Itu sebabnya saya mau hilirisasi. Dan itu presiden sama pikirannya. Presiden bilang, Pak Luhut saya setuju itu. Kalau enggak kapan kita mau maju, kapan kita mau jadi menikmati nilai tambah kita. Sekarang Uni Eropa membawa kita ke WTO. Karena apa? Dia maunya barang raw material kita ini harus diproses di sana. Saya bilang, you guys, kapan kami mau mengatasi masalah kemiskinan kami? Kalau kami tidak punya nilai tambah ini. Nah, setelah ini saya ingin tanya hal yang sifatnya lebih pribadi ke belakang.
Karena di beberapa kesempatan saya mendengar sendiri Anda mengatakan, aku ini dulu juga hidupnya susah. Jadi Anda dengan nada kelihatannya marah juga ya yang terhadap orang-orang yang menuduh Anda bahwa Anda ini enak aja udah senang hidupnya harus seperti ini dan seterusnya. Tidak merasakan penderitaan rakyat. Nah, nanti Anda jelaskan, Anda ini lahir dari keluarga yang seperti apa, nilai-nilai apa yang diwarisi oleh keluarga Anda, orang tua Anda. Tapi kita rehat, ikuti terus Kick Andy Double Check. Saya balik dari Amerika, saya lapor Pak Beni sudah Menteri Pertahanan. Saya bilang, Pak kenapa hubungan Bapak saya dengar dengan Pak Harto jadi tidak bagus gitu.